Ya, Santa Claus sepertinya memberikan kejutan lewat data GDP yang ternyata rilisnya adalah angka yang paling kuat atau bahkan jauh lebih kuat daripada perkiraan. Bahkan kalau lihat dari angkanya jauh lebih identik dengan penguatan yang cukup solid. Dan saya rasa ini akan menjadi jebakan ya. Kalau misalkan kita perhatikan dari data yang lampau, angkanya hanya berkisaran 3,7-3,8%. Tapi dengan angka 4,3%, berarti muncul pertanyaan besar, apakah Fed akan tetap dalam jalur pemangkasan suku bunga apa tidak? Ini dua alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama tetap dari sisi geopolitik yang menyebabkan harga minyak tetap stabil di level $58 setidaknya untuk saat ini. Dan sepertinya kalau memang ternyata kecurigaan kami benar, maka kita akan segera mendapatkan area $60 per barel menjelang akhir tahun. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah ini memang sudah mestinya dia akan mulai kenaikan lebih lanjut? Atau memang hanya kenaikan sementara dan juga diidentikan dengan Santa Claus Rally atau bahkan seasonal trade. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Santa Claus Rally yang biasanya muncul kepada pasar saham, tapi kali ini justru mendorong emas lebih dulu dengan cetak rekor tertinggi baru sampai zona 4.500-an. Nah, sementara bagaimana dengan nasib saham? Sampai saat ini tidak melihat adanya indikasi terkait dengan rally, tapi apakah ini berarti tidak akan terjadi rally akhir tahun untuk saham atau justru masih akan segera menyusul. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan data GDP yang ternyata angkanya menunjukkan 4,3%. Apakah ini berarti memberikan alasan untuk Fed tidak perlu menurunkan suku bunga lagi di tahun 2026 atau memang hanya mengurangi ekspektasi saja, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi indikator lain. Nah, oke, kita cek terlebih dulu dari apa yang terjadi sampai saat ini. Pasar tetap melihat ada kondisi geopolitik yang belum terselesaikan, termasuk salah satunya adalah Rusia-Ukraina yang harusnya menurut deadline-nya adalah hari ini menjelang libur Natal, sehingga sampai detik ini saya belum lihat ada tanda-tanda tersebut, jadi kita perlu waspada sampai nanti malam. Kalaupun terjadi, saya menjadi agak sedikit curiga, kemungkinan dampaknya pun tidak akan terlampau besar. Ini kaitannya dengan 2 atau 3 poin lain yang kecenderungannya juga menggembosi ataupun mendorong kepada meningkatnya eskalasi di sisi geopolitik. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki Amerika yang masih menekan Venezuela. Ini kaitannya dengan perdagangan narkoba ataupun bahkan tingkat korupsi di negara tersebut, sehingga akhirnya mengancam kepada Nicolas Maduro untuk segera menyerahkan diri, lalu kemudian pindah ataupun keluar dari Venezuela. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar kaitannya dengan kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa Amerika bisa memperdagangkan ataupun memperjualbelikan minyak yang disita dari tanker ataupun kapal-kapal tanker Venezuela. Cuman pertanyaannya adalah, apakah ini tidak menimbulkan gesekan di antara para negara-negara seperti Rusia ataupun bahkan China? Mereka mengendus ada kemungkinan kondisi ini akan lebih diperparah karena nantinya China ataupun Rusia melihat Amerika punya indikasi untuk bisa menyetir harga minyak. Terlepas dari itu, kita juga jangan lupakan bahwa kondisi ini juga kalau dia dijual dan itu adalah keuntungan untuk Amerika, maka potensi yang bisa terjadi adalah mungkin ada pergesekan ataupun pergeseran sentimen, dan ini kaitannya dengan siapa yang akan mengendalikan harga minyak selanjutnya. Nah, jangan lupakan juga kita masih punya Iran Israel, ini kaitannya dengan nuklir, dan di akhir tahun kurang lebih tanggal 29 Desember akan ada agenda pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Trump. Kita belum tahu secara spesifik apa yang akan direncanakan oleh mereka. Semoga saja itu bukan berarti perang, bukan lagi terkait dengan serangan, apalagi di akhir tahun. Ya, semoga saja pemikiran ini akan diredam, terutama kalau misalkan ada pernyataan dari Trump yang secara spesifik itu meredam untuk tidak melakukan serangan kepada Iran, ataupun demikian pula sebaliknya. Karena ada kecurigaan bahwa Iran melakukan pelatihan, dan latihan ini adalah latihan menggunakan senjata ataupun rudal. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini memicu perang nuklir yang sempat diredam beberapa waktu lalu, dan mungkin saja ini kaitannya juga dengan sanksi minyak terhadap Iran itu masih tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya tentunya dampaknya. Yang paling spesifik, yang paling cepat adalah terlihat di pasar minyak. Walaupun sampai saat ini saya tidak melihat pergerakan yang terlalu sporadis ya. Kenaikan demi kenaikan kita sudah lihat $2 dari level 50 atau kurang lebih 56 ya. Tapi kemudian dia naik sampai 58, tapi kita tidak melihat pergerakan yang biasanya menjadi identik dengan geopolitik. Nah, jadi ini wajib waspada sampai ke minimal akhir pekan ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, terutama salah satunya adalah poinnya Rusia-Ukraina.
Oke, sementara untuk emas, kalau misalkan ingin memastikan apakah geopolitik masih panas apa tidak, cukup perhatikan harga minyak. Kalau misalkan minyaknya masih tetap berada di atas $58 per barel, maka kemungkinan geopolitik masih tetap memanas dan kita bisa artikan itu sinyal untuk safe haven tetap bergerak. Terlepas dari faktor fundamental lain, yang saya sebut sebagai makro fundamental yang memang harusnya menjadi landasan utama kenapa emas naik, bukan karena geopolitik. Jadi ingat, geopolitik ini hanya bahan bakar tambahan yang mendorong emas untuk laju kenaikannya lebih cepat. Sementara kalau tanpa geopolitik, maka mungkin pergerakannya relatif stabil, relatif pelan, tapi mostly tetap naik karena faktor makro fundamental. Dan itu salah satunya didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga, kemudian juga kita lihat diversifikasi dolar ataupun dolarisasi yang dilakukan oleh beberapa ataupun bahkan mayoritas bank sentral dunia. Nah, kalau misalkan lihat dari poin-poin ini, artinya saya tidak menyinggung terkait dengan geopolitik itu tidak akan menyebabkan kenaikan, tapi melainkan geopolitik hanyalah bahan bakar tambahan. So, yang kita inginkan adalah ke depan, ekspektasi penurunan suku bunga Fed masih tetap menjadi koridor utama, walaupun dengan catatan ya data GDP tadi malam sepertinya agak sedikit mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan ataupun di tahun 2026. Nah, tapi yang jelas di sini Santa Cruz jelas sudah muncul, Santa Cruz sudah sangat-sangat terlihat jelas sekali di emas. Dan ini berarti mengulang apa yang terjadi sepanjang 10-15 tahun terakhir, di mana seasonal trade setiap bulan November, Desember, dan Januari itu mendorong harga emas mulai kenaikan. So, yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah ini akan berlanjut sampai ke akhir Januari atau hanya sampai 2 Januari, misalkan 2 hari pertama? Sepertinya untuk saat ini, kalau kita artikan ini adalah akibat seasonal trade, dan itu berarti identik dengan Santa Cruz Rally, maka yang perlu kita cermati pertama adalah 2 hari pertama Januari, dan itu berarti tanggal 2 Januari 2026. Kalau memang ternyata itu hanya selesai di situ, maka kenaikan masih at least punya waktu sekitar 1 minggu ke depan. Karena hari ini adalah hari terakhir menjelang libur Natal, kemudian akan dilanjutkan di hari Senin, setelah Amerika kembali aktif, tapi hati-hati karena market akan tetap dalam fase libur panjang. Lalu kemudian di minggu depannya itulah momentum di mana biasanya Santa Cruz akan cenderung lebih kuat. Tapi kita akan lihat ya di sini apakah saham punya koreksi ataupun punya potensi untuk terjadi kenaikan apa tidak. Yang jelas sampai saat ini yang paling mendekati adalah S&P 500 mendekati rekor tertingginya atau bahkan sudah cetak rekor tertinggi baru. Nah, sementara berikutnya Dow Jones sudah mendekati ke level 48.900, hanya saja Nasdaq belum terlihat. Apakah ini terlambat panas atau memang akan segera menyusul? Yang jelas kita masih punya waktu sampai at least 8 ataupun bahkan 10 hari ke depan. Sampai 2 hari pertama 2026. So, jangan sampai lengah, jangan sampai abaikan masuk untuk nanti malam. Market akan relatif tutup lebih cepat untuk Amerika. Oke, ini adalah data GDP Amerika yang kemarin ternyata resultnya adalah 4,3%. Seperti yang terlihat di economic calendar ini, ekspektasinya 3,3%, previousnya 3,8%, tapi ternyata resultnya adalah 4,3%. Setahu saya kalau misalkan seperti ini, itu berarti memberikan indikasi bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, itu berarti mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Amerika relatif solid, relatif lebih kuat, dan itu berarti tidak nampak adanya daya beli yang lemah ataupun aktivitas ekonomi yang lemah. Nah, cuman masalahnya adalah muncul pertanyaan besar dan sangat-sangat besar di sini adalah kaitannya dengan kenapa GDP-nya bisa mengalami kenaikan padahal pasar tenaga kerjanya relatif lemah. Nah, ternyata sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh penurunan impor yang tajam. Kita tahu dari sejak masalah tarif ataupun perang tarif bisa dikategorikan bahwa apa yang terjadi pada Amerika ataupun ekspor impor yang terjadi sepanjang tahun ini itu bisa dikategorikan relatif berkurang. Jadi termasuk masalahnya adalah impor yang turun tajam, sehingga artinya di situ kalau kita perhatikan ini murni bukan karena adanya kegiatan perdagangan ataupun aktivitas perdagangan. Bahkan kalau dilihat dari permintaan domestik itu justru tidak meningkat pada laju yang sama. Berarti ya kita asumsikan ini masih sedikit bermasalah, walaupun secara keseluruhan agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena posisi dengan tingkat pertumbuhan yang solid itu berarti mempertanyakan apakah Fed akan melanjutkan pemangkasan apa tidak. Sejauh ini implikasi yang bisa ditimbulkan adalah bahwa kalau misalkan ekonomi ini benar-benar tumbuh seperti yang dicatat di sini, maka kemungkinan
Dengan inflasi yang tinggi tapi pertumbuhan tetap solid, maka asumsinya adalah Fed tidak atau bahkan punya alasan yang cukup banyak untuk menunda penurunan suku bunga lebih lanjut. Jadi cukup menarik ya, FOMC 28 Januari bisa saja tertunda gara-gara kasus GDP ini. Tapi jangan lupa bahwa Powell dan kawan-kawan cenderung melihat dari sisi lain, yaitu terkait dengan pasar tenaga kerja yang relatif lambat dan juga inflasi yang relatif dianggap panas. Walaupun kemarin CPI terakhir itu sudah menunjukkan angka yang relatif dingin. Nah, jadi apakah ini akan menjadi problematik yang sederhananya akan menekan pasar saham ataupun emas di awal tahun? Ya, kita tinggal tunggu sampai data berikutnya. Yang jelas, non-farm payroll tanggal 9 dan juga CPI di tanggal 13 Januari itu akan menjadi penentu. Oke, economic data untuk hari ini kita hanya terfokus pada Indonesia Jobless Claim dan angkanya relatif stabil di 224.000. Kalau misalkan lihat angkanya relatif lebih turun, berarti otomatis klaim pengangguran berkurang dan itu berarti emas bisa terjadi koreksi nanti malam, jadi hati-hati. Walaupun dengan koreksi yang ada, kalau kita berkaca dengan status Senin dan Selasa tadi malam, itu kecenderungannya penurunan tajam tapi kemudian dibangkitkan kembali dorongan oleh institusi besar yang melakukan pembelian emas lebih murah. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun tergelincir seperti yang terjadi saat ini, bisa saja tergelincir kedua kalinya sampai mungkin sesi Amerika, tapi setelah itu dia akan kembali rebound. Jadi kalaupun Anda mau melakukan sell secara short term, sangat mungkin karena profit taking dan lain-lain, tapi hati-hati institusi besar masih akan mengincar buy di zona yang paling murah. Nah, jadi data ekonomi nanti malam, kalaupun terjadi hambatan, kelihatannya akan relatif terbatas. Kemudian kalau kita lihat untuk minggu ini fokusnya sudah selesai, semua data sudah rampung, berarti hati-hati dengan Christmas holiday. Saya rasa nanti malam kita sudah melihat market tutup lebih cepat dan kemudian besok akan off, lalu kemudian baru dilanjutkan di hari Jumat. Dan di hari Jumat pun dengan tidak adanya data ekonomi dari Amerika, saya rasa yang paling aktif nantinya adalah cuma sesi Asia. Dan saya agak ragu kalau misalkan market akan bergerak positif ataupun bergerak lebih cepat, terutama untuk currency. Yang saya lihat adalah emas masih mungkin, indeks saham masih mungkin, tapi mungkin dengan kecepatan ataupun laju kenaikan yang tidak terlalu bombastis, kecuali mungkin minggu depan menjelang tutup akhir tahun.